masjid milik LDII di Ambon, Maluku, disegel warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Metro.detik.com dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Masjid milik Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang tepatnya berada di Kecamatan Waikasar, Kabupaten Namlia, kembali ditutup warga setempat. Penutupan masjid yang terjadi pada hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 14:10 waktu setempat. Sekelompok massa bergerak menuju masjid milik Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Waikasar. Kejadian itu dipicu oleh keresahan warga Namlia Ambon terhadap kelompok jemaat LDII. Keresahan warga Namlia Ambon terhadap kelompok jemaat LDII memang telah lama berkecamuk dan bukan kali pertama terjadi di negeri para raja Maluku itu. Tercatat pada Oktober 2004 silam, markas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mako, Kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru juga pernah diserang dan dihancurkan oleh warga. Aksi pengerusakan itu terjadi dipicu oleh keresahan yang muncul di tengah masyarakat. Warga memandang markas dan masjid milik Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah menjadi tempat penyebaran aliran sesat. Telah lama warga di Namlia Ambon tidak senang menyaksikan aktivitas sekelompok orang yang menjadikan bangunan sebuah rumah milik warga di Kabupaten Mako dan masjid di Waikasar yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan tertentu serta ajaran-ajaran yang sifatnya eksklusif dan menyendiri. Hal itu yang kembali memicu keresahan warga dan bergerak untuk menutup serta memalang pintu masjid pada hari Jumat lalu. Aksi warga Namlia memalang pintu masjid yang terjadi pada Jumat siang itu terjadi sesaat setelah warga LDII baru saja melaksanakan ritual sholat Jumat yang juga terbilang aneh, yakni mereka melaksanakan sholat Jumat ditambahkan dengan ritual khutbah ketiga setelah sholat. Melihat sekelompok warga datang menyerang dan melakukan aksi penyegelan masjid, warga LDII hanya mampu berdiri diam dan menyaksikan kejadian itu. Namun dua warga LDII, yakni Fandi usia 42 tahun dan Muhammad Tuarta usia 46 tahun, yang juga merupakan sekretaris LDII Pulau Buru, yang mencoba menghalangi warga, menjadi korban pemukulan. Hingga berita ini diterbitkan, aparat keamanan masih berjaga-jaga di lokasi kejadian, mengantisipasi aksi balasan baik dari warga LDII maupun warga sekitar. Koresponden Hairil TV dari Ambon melaporkan aksi tersebut nyaris saja menimbulkan bentrokan, namun segera dapat diantisipasi oleh anggota kepolisian yang datang ke lokasi kejadian. Kita berharap aparat pemerintah melalui kantor Departemen Agama di sana bisa bertindak tegas menyikapi aliran-aliran kepercayaan yang diduga menebarkan ajaran sesat yang meresahkan warga. Terlebih keresahan itu telah berlangsung lama dan sudah beberapa kali menimbulkan bentrokan. Bila hal itu dibiarkan, bisa saja memicu konflik sosial yang bisa melebar menjadi masalah besar yang memecah belah persatuan bangsa.
dan kepada warga jemaat LDI di seluruh Nusantara. Sudah saatnya menyadari keadaan bahwa seluruh kaum muslimin di seluruh daerah telah terbuka dan tersadar dengan kesesatan ajaran kalian. Sudah saatnya kembali kepada pangkuan kaum muslimin menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ajaran sesat yang kalian tebarkan serta praktik peribadahan kalian yang tertutup dan eksklusif itu bertentangan dengan syariat agama Islam yang mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan. Juga bertentangan dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Sekian celotehan dari Kota Ambon, Maluku, Metro Detik melaporkan. Sampai jumpa.